Kajian hati, tenangkan hatimu. Dan kita akan berlanjut ke penanya selanjutnya. Ahilman, kita punya bintang tamu lagi yang kedua, namanya Di Ajeng Sekar. Sudah hadir di sini dari Aceh, silakan mau bertanya apa dengan Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Ajeng Sekaningrum. Saya dari Aceh. Saya menikah mantan suami saya di bulan Maret tahun 2023. Jadi saya menikah dengan beliau itu dengan berharap agar dapat dilindungi, disayangi, dicintai gitu, dan sebagai imam untuk pendoman keluarga kami. Tapi setelah menikah dengan beliau, rumah tangga saya tidak bebek saja Pak Ustadz. Karena di bulan 4 itu saya mengalami KDRT. Sedangkan di bulan 4 itu saya baru mengandung anak pertama kami Pak Ustadz. Saya terkena penyakit HPV Pak Ustadz, atau yang biasa disebut infeksi tumbuh kodiloma di sekitaran saya Pak Ustadz. Saya saat ini sudah berpisah Pak Ustadz, karena saya sudah ditalak 3 kali. Yang pertama saya ditalak waktu usia kandungan saya 6 bulan. Yang kedua pada bulan 11 2024 itu lewat WhatsApp. Yang ketiga saya ditalak waktu kami mediasi Pak Ustadz. Itu alasan itu saya pada saat itu ya Pak Ustadz, saya meminta rujuk Pak Ustadz pada mediasi itu dengan alasan saya ingin membangun rumah tangga keluarga yang bahagia karena ada anak Pak Ustadz. Dan saya memaksa juga di saat itu untuk berobat Pak Ustadz, untuk vaksin sama-sama gitu Pak Ustadz. Tapi dia tetap mau. Terus dia dengan lantangnya bilang Bismillahirrahmanirrahim, saya talak dia. Pertanyaan saya Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana hukum orang yang ditalak pada saat hamil gitu Pak Ustadz. Terus saya mau bertanya lagi Pak Ustadz tentang gini, bagaimana pendapat Ustadz tentang suami yang mentalak istrinya atas permintaan ibunya? Bunda, Mbak Ajeng terima kasih sudah bercerita di kajian hati. Dan pemirsa Trans TV, jika melalui kisahnya Mbak Ajeng mungkin di luar sana juga ada yang punya kondisi yang sama, semoga nasihat AA bisa menguatkan untuk para istri yang pernah disakiti dan tersakiti oleh pasangannya. Beliau ujiannya luar biasa. Semoga setiap ujian yang pernah Allah hadirkan untuk Mbak Ajeng jadi penghapus dosa buat Mbak Ajeng, jadi penguat agar Allah angkat derajat Mbak Ajeng dalam keadaan yang lebih baik. Pernikahan itu satu bahtera yang sangat panjang yang harus kita jaga dalam kebaikan. Maka Ahilman selalu menyampaikan bahwa berpisah, bercerai itu adalah pilihan terakhir yang harus kita hadirkan, kecuali memang keadaannya sudah sulit untuk diperbaiki dan sudah sulit untuk dihadirkan kebaikan lagi. Tadi beliau bertanya, AA bolehkah mentalak seorang istri dalam keadaan hamil? Jawabannya boleh. Dan masihkah boleh seorang istri tinggal di rumah suaminya setelah dia ditalak? Tergantung talaknya berapa dulu. Kalau yang keluar adalah talak 1, maka seorang istri masih boleh tinggal di rumah tersebut
Hikmahnya ada dua. Satu, untuk bisa menyiapkan waktu agar ada pertimbangan apakah masih bisa kembali atau tidak. Dan yang kedua, kalaupun mau rujuk, memang rujuknya ingin memperbaiki semuanya agar lebih baik. Dengan syarat talaknya baru berapa? Baru 1. Tapi kalau talaknya sudah 2 sampai 3 ke atas, maka sudah tidak punya hak lagi. Bahkan seorang suami, mohon maaf, tidak halal baginya seorang istri untuk disentuhnya kembali setelah ditalak lebih daripada 2, kecuali seorang istri itu menikah lagi dengan yang lain, baru bisa disentuh kembali. Talak itu kan ada 2 maknanya. Satu, ada yang sifatnya hakiki, ada yang sifatnya syar'i. Terucap talak, saya talak kamu, walaupun belum akta, berarti sudah keluar, tinggal diurusin aja prosesnya. Maka dalam Islam kita tidak boleh terlalu mudah mengucapkan kalimat pisah. Termasuk izin ya, kalau mentalaknya lewat WhatsApp, lewat chat, memang kalau mau bicara secara hakikat harus terucap, sebagaimana akad nikah. Akad nikah itu merubah dari yang haram jadi halal. Talak itu, cerai itu, ucapannya mengubah dari yang halal jadi haram. Maka kalau ada pertanyaan, gimana kalau talaknya melalui chat, melalui WhatsApp? Secara hakikat mungkin sudah, tapi secara syariat tanya, ini benar enggak? Khawatirnya yang ngucapin bukan dia, khawatirnya yang copy paste bukan dia, khawatirnya yang ngechat bukan dia. Maka talak harus terucap sebagaimana kalimat yang diucapkan ketika kita akan nikah di awal. Pertanyaan ketiga, gimana kalau orang tua yang minta kita bercerai? Yang harus mengucapkan kalimat pisah itu adalah langsung pasangan kita, bukan orang tua kita. Mungkin orang tuanya kalimatnya hanya tersirat saja. Maka urusan talak ini urusan yang harus benar-benar kita perhatikan. Dan jangan sampai kita terjerumus kepada yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bercerai itu diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah. Maka jangan jadikan perceraian sebagai pilihan pertama saat rumah tangga kita sedang diuji. Tapi harus dijadikan perceraian itu sebagai pilihan terakhir setelah semua sudah tidak bisa diperbaiki. So jawabannya, Mbak Ajeng, jika sudah talak 3, segera pergi dari rumah karena sudah tidak boleh lagi bersama. Tapi jika masih talak 1 yang keluar, masih boleh tinggal di rumah untuk pertimbangan apakah masih bisa rujuk atau tidak. Karena hidup bukan hanya tentang dia yang menyakiti, tapi hidup tentang dia yang mungkin bisa mengobati setiap rasa sakit yang pernah ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Tuh Bunda tuh kenapa dari tadi Feby liatin kayaknya kok kesakitan kayak gitu sih? Iya teh, baru pulang mudik habis perjalanan jauh. Duduk di mobil lama banget, punggung rasanya kaku, leher gak bisa nengok. Wah, pas banget nih Bun. Feby punya solusi baru. Paramex nyeri otot hot cream. Bisa dipakai untuk meredakan pegal-pegal atau nyeri otot dan nyeri sendi. Aku catain cara pakainya ya. Paramex nyeri otot hot cream ini nyaman banget dipakai sebelum dan setelah olahraga atau sesudah beraktivitas berat. Pas kondisi badan pegel-pegel. Keunggulannya panasnya pas dan meresap ke dalam, bukan yang cuma panas di permukaan doang. Krimnya juga tidak lengket, jadi enak digosoknya. Dan yang bikin beda itu aromanya bikin rileks banget karena pakai anis oil. Mantap. Wah, panasnya nyaman ya teh. Ada aromaterapi anis oilnya juga. Iya Bunda, coba deh sekarang Bunda pakai di pergelangan tangan Bunda.
Wangi aromaterapi anis oilnya beneran bikin rileks ya. Ini beli di mana teh? Bunda bisa beli di apotik terdekat atau langsung cek di e-commerce juga banyak. Buat yang aktif, gampang pegal, atau aktif olahraga, wajib punya Paramex nyeri otot hot cream. Nyeri otot sendi pegalinu, Paramex nyeri otot hot cream obatnya.